Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Mohon Tuhan mengurapi kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, terkhusus di hari Minggu ini, tertulis di dalam Injil Markus 9 ayat 30 sampai 37. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun dengan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sambutlah sesamamu seperti menyambut anak-anak. Sambutlah sesamamu seperti menyambut anak-anak. Itulah tema firman Tuhan bagi kita hari ini. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka berjalan menuju Kapernaum, terjadi 2 topik pembicaraan. Namun perbincangan kedua topik ini sangat bertentangan. Yang pertama, ketika Yesus berbicara bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Namun murid-muridnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, pembicaraan bahkan sudah mengarah kepada pertengkaran sesama murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan apa yang diperbincangkan oleh murid-muridnya jelas sangat bertentangan. Yesus sedang berbicara tentang penderitaan dan pengorbanan yang akan dilakukannya, namun mereka tidak mengerti, justru mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Sikap seperti ini, saudara-saudaraku, bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dapat kita katakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus sedang berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang kehidupan. Namun kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan atau komunikasi atau pengertian antara rencana Tuhan atas hidup kita dengan rencana kita atas diri sendiri. Kita selalu merencanakan supaya kita seperti ini dan seperti itu, namun kita tidak pernah mau untuk memahami dan melaksanakan maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita hanya tahu untuk meminta supaya Tuhan membuat seperti yang kita inginkan, sementara kita tidak pernah untuk mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Itu yang sering terjadi, saudara-saudaraku. Lalu sikap yang kedua yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dari apa yang diperlihatkan oleh murid-murid Yesus ini, bahwa masih banyak sifat-sifat manusia yang masih selalu ingin lebih dari orang lain.
Entah itu ingin lebih kaya, lebih sukses, lebih tinggi kedudukannya, lebih hebat, lebih dihormati, dan lain sebagainya. Yang jelas ingin lebih dari orang lain. Masih banyak sikap atau sifat-sifat manusia yang seperti ini. Terkhusus untuk orang Kristen. Hal ini saudara-saudaraku menyebabkan adanya persaingan antar sesama manusia. Adanya persaingan antar sesama orang Kristen. Orang lain dianggap menjadi saingan, bahkan lawan yang harus disingkirkan. Sementara Tuhan Yesus bersabda, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, dalam ayat ini Tuhan Yesus menasihatkan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, ketika murid-murid berdebat sampai hampir bertengkar soal siapa yang terbesar di antara mereka, mereka sama-sama ingin yang terbesar. Mereka sama-sama ingin yang lebih dari yang lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudaraku? Karena mereka masing-masing merasa lebih dari orang lain. Mereka tidak mau kalah dengan orang lain. Dan Tuhan Yesus di sini mencontohkan bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pengikut Kristus untuk setiap orang Kristen. Dia menunjukkan dengan memperlihatkan, dengan menunjukkan ataupun menerima sesamanya, yaitu seperti menyambut seorang anak kecil. Bagaimana menyambut seorang anak kecil? Demikianlah hendaknya kita sebagai pengikut Kristus di dalam menyambut atau memperlakukan sesama kita. Nah, dalam menyambut seorang anak kecil, saudara-saudaraku, siapa yang tidak gemas? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia melihat tingkah laku yang ditunjukkan, yang diperlihatkan seorang anak kecil? Secara umum, saudara-saudaraku, orang pasti akan menyambut anak-anak itu dengan senyuman, dengan penuh kasih sayang, dengan kerendahan hati. Kenapa? Kenapa dengan kerendahan hati? Karena terkadang kita harus bisa seperti anak-anak apabila sedang bermain bersama anak-anak. Berarti hanya orang yang rendah hati yang mau, yang bisa seperti itu. Hanya orang yang rendah hati yang mau dan bisa seperti itu. Nah, secara umum kepada anak-anak kita seperti itu kan? Nah, demikianlah halnya pengikut Kristus, saudara-saudaraku. Memperlakukan sesama kita manusia untuk menyambutnya dengan senyum, penuh kasih sayang, penuh kerendah hatian. Sehingga pengikut Kristus itu, saudara-saudaraku, harus memiliki hati yang mau mengasihi, menolong, membantu sesamanya. Bukan justru sebaliknya, kita menganggap orang lain itu adalah ancaman, saingan, lawan yang harus dimusuhi maupun dikalahkan. Seperti ada peribahasa yang sering kita dengar, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bukan seperti itu. Maka saudara-saudaraku, sambutlah sesama kita manusia itu sebagaimana kita menyambut Tuhan Yesus dalam diri kita. Yesus sudah memberikan teladan di sini dengan memeluk anak-anak. Yang berarti menyambut dan melayani sesama itu dengan senyuman, dengan kasih sayang, dengan kerendahan hati. Diperlukan itu, saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen. Terkhusus Yesus di sini memberikan teladan untuk menyambut, untuk memperlakukan sesama itu sebagaimana kita menyambut seorang anak kecil. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jadilah orang Kristen. Jadilah orang Kristen, jadilah pengikut Kristus yang menyambut, memperlakukan sesama kita
dengan meneladani apa yang Yesus lakukan dalam perikop firman Tuhan ini. Kalau Anda mau jadi pemimpin, hendaklah engkau menjadi pelayan dari semuanya. Siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengajar kami Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan teladan bagi kami, supaya kami di dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus memperlakukan dan menyambut sesama kami itu seperti menyambut seorang anak kecil yang penuh dengan senyum, penuh kasih sayang, penuh kerendahan hati. Bahkan biarlah juga kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Ketika kami mau jadi yang terbesar atau pemimpin, biarlah kami menjadi pelayan dari semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.